Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi keselak apa? Loyo banget ya. Ya. Apa karena belum sarapan ya? Ya. Ulangi ya. Ulangi maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal furqan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Alayhi sallallahu alaihi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i nikmatillah. Pada kesempatan pagi hari yang cerah, mudah-mudahan mencerahkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang tidak bisa diberi oleh siapapun kecuali oleh Allah. Hidayah yang tidak bisa dibeli dengan uang, walaupun banyak uangnya. Hidayah yang tidak bisa dibeli, ditukar dengan apapun, kecuali hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir ikut dalam rangka menuntut ilmu, thalabul ilmi, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu tidak akan datang begitu saja, harus didukung dengan ilmu. Iman dan takwa
tidak hanya cukup, tapi harus mengaji menambah ilmu. Sebab kenapa? Karena iman itu bisa turun, bisa naik. Kadang ada di atas, kadang di tengah, kadang turun. Bahkan kadang-kadang iman seseorang bisa hilang. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yang terjadi zaman sekarang. Hati-hati. Ya, oleh karena itu thalabul ilmi, mengaji secara istiqomah penting untuk mempertahankan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Direktur Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, Bapak Dr. Andes Bambang Yuntono. Ini muridnya di sini banyak. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan besar, junjungan agung Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan ajarannya kita diberi petunjuk jalan untuk bisa mengenal surga. Dengan ajarannya kita diberi jalan untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil. Dengan ajarannya kita dituntun untuk menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bisa menggenggam iman dan Islam dengan sempurna untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah lewat Nabi Muhammad. Kita mengenal silaturahim karena lewat ajaran Nabi Muhammad. Mereka yang tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad tidak mengenal apa itu silaturahim. Jadi kita bersyukur. Inilah syukur yang sangat besar, yaitu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia. Ya, kita berbahagia. Dan kebahagiaan yang hakiki itu surga. Kebahagiaan yang semu adalah banyak duit. Itu kebahagiaannya semu. Artinya apa? Orang banyak duit belum tentu hidupnya bahagia. Belum tentu. Sebab kenapa? Karena banyak duit tidak menjamin seorang itu bahagia. Istri yang cantik tidak menjamin orang itu hidupnya bahagia. Kenapa? Karena banyak istrinya cantik, suaminya selingkuh. Kurang-kurang cantik apa istrinya, tapi kenapa suaminya selingkuh? Karena yang diutamakan hanya kecantikannya, bukan iman dan ketakwaannya. Itulah maka pentingnya kita mengaji. Pagi ini saya ingin mencoba melihat sisi dari bulan Muharram, bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriah itu salah satu tahun yang telah diadakan dari sejak Umar bin Khattab. Bulan Hijriah dulunya nggak ada, atau disebut juga bulan Komariah. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah. Maka saya akan ingin melihat bagaimana kita memanfaatkan momentum Hijriah ini. Kapan Hijriah itu ada dan apa itu yang namanya Hijriah? Hijrah itu apa? Mengapa kita harus hijrah? Mengapa dan apa esensi kita yang kita harapkan? Dan apa dan bagaimana cara hijrah yang baik? Kita ini akan membahas itu. Kita akan membahas momentum hijriah ini. Hadirin jamaah
Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ngaji saya ingin memberikan hadiah kepada santriwan ataupun santriwati yang bisa menjawab atau meneruskan ayat yang Bapak baca, ayat yang saya baca. Cung yang merasa jadi santri, acungkan tangan. Semuanya. Acungkan tangan. Putra maupun putri ya. Siap ya. Cung yang kelas 10, yang 11, yang 12, yang 9, 8, 7, 6. Oh enggak ada. Baik. Bapak kasih hadiah. Ya, hadiah. Hadiahnya uang 50.000. Ayo. Asal yang penting acungkan dulu tangan, maju ke depan, kemudian kalau yang dari jauh sana berlari. Kemudian teruskan ayat yang Bapak baca, yang gampang saja ya. Yang penting siapa yang ngacung, nanti sebutkan namanya, kelas berapa, dari mana asalnya, pondok pesantren mana. Ya, siap ya? Ya, 50.000. Tapi bukan masalah duitnya ya, bukan masalah duitnya. Saya hanya ngasih apresiasi saja. Siap ya? Untuk tahasus untuk santri laki-laki atau perempuan, bapak gurunya tidak berlaku. Ya, bapak gurunya tidak berlaku. Kepala sekolah juga tidak berlaku. Nanti boktiaranya kepala sekolah sudah di-calling dari rumah. Saya tidak mengoling siapapun Bu, karena saya berangkat dari rumah dan dari malam juga saya tidak dari pondok. Jadi boktiaranya dia dicek dulu lah. Yang gampang, siap ya? Tinggal meneruskan saja. Kita baca surat apa ya? Mau surat yang pendek apa yang panjang? Yang panjang ya, baik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kira-kira ya. Kita ngambil surat yang agak pendek. Awas. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Di dalam ayat yang sama ada bunyi. Siap, acungkan tangan, nanti akan ditunjuk. Tolong bantu ya Mas Arif. Yang acungnya paling pertama suruh maju. Ingat tuh, 50.000. Waman adlamu. Teruskan, silakan acungkan tangan. Ya, cepat ke sini, maju. Ya. Ya, sebutkan namanya, berasal dari mana, mondoknya di mana. Silakan. Perkenalkan, nama saya
Miftahul Anwar dari MA Muhammadiyah Madinah. Kelas saya kelas 11. Iya, berasal dari mana kotanya? Berasal dari Madinah, yaitu Desa Selebu, Dusun Karangjati. Silakan. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Terus والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ulangi ya, ayo bareng dari Maman Agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Ini hadiahnya 50.000. Nih bongkaran lompon. Terima kasih yang sudah meneruskan ayatnya ya. Baik. Satu lagi katanya Pak Haji. Satu lagi. Santriwati. Santriwatinya, khusus santriwati ya. Silakan. Yang paling cepat 50.000 lagi. 50.000 untuk santriwati. Siap ya? Santriwati. Suratnya tadi kan surat apa? Surat apa? As-Sof. Sof dengkil. Sof buntut. Sof bohong. Tadi surat As-Sof lisan. Kemudian kita ambil surat yang agak maju sedikit. Ya, barangkali ada yang hafal. Ini siap putri ya, santriwati ya. Masih ada uangnya masih saya siapkan banyaknya, ada 100-an ya. Sengaja, saya bikin kasih hadiah buat kalian. Kalau ada voucher boleh. Voucher 100.000 kalau mau. Ini juga ada. Ya, kita siapkan. Nih, voucher 100.000. Dikasih SM50 aja ya. Siap ya? Nanti ngajinya nggak apa-apa. Ngajinya sedikit bayar. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Putri ya. Inna lil muttaqina mafaja. Hada'iqa wa 'anaba
kawaiba asyuraba. Cung, tuh yang di belakang. Cung, yuk cung. Ayo, ini maju. Tepuk tangan. Ya, baik. Kena, nanti. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nafila Nurnia Wijdaniyah Terus dari MA Muhammadiyah Majenang kelas 11. Berasal rumahnya Kahonjian. Ya, tetangganya Pasar Karu. tetangganya. Tapi orang di calling loh. Orang di calling visit orang. Ketemu saya kapan terakhir? Terakhir Sebulan atau seminggu yang lalu? sebulan yang lalu. Ya, silakan. Itu surat apa? Anaba. Anaba, surat yang keberapa? Surat yang Nanya ditanya surat yang keberapa? Ayatnya keberapa tadi? Silakan coba baca tahu dulu. tadi apa ya, Bang? Lupa. Inna lil muttaqina mafaza. Iya, teruskan. Kalau nggak bisa nanti nggak jadi bayarnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafazan hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san bihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika antisoba la Jaza'an min rabbika ato'an bisa. Oke, sudah cukup ya. Sadaqallahul azim. Mereka tahu. Syukur. Sini. Ini. Syukuran kasihan. Monggo Mas. Satu lagi pengetahuan umumnya. Kalau ada yang hebat, Bapak kasih. Tapi cuma 20.000 ya. Bukan tidak ada uangnya, cukup 20.000. Nanti kalau tidak bisa jawab, pertanyaan ini akan diajukan di akhir acara. Akhir Bapak selesai ceramah. Kalau tidak bisa, ada yang menjawab. Dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya itu terjadi pada tahun berapa Masehi? Cung, ada yang bisa nggak? Ada nggak yang bisa? Diawali dengan 600. Ada? Cung, ada? Kalau nggak bisa, jawab aja. Kalau bisa maju, kalau bisa boleh. Yakin ya? Baik, kalau tidak ada, Bapak tunggu nanti ya. Uangnya tetap akan Bapak berikan nih. Itu terutama santriwati nih. Santriwati ya, Bapak siapkan di luar aja duitnya. Mari kita ngaji ya sedikit. Mudah-mudahan nanti kita selesai tepat pada jam 9:30 siang. Bismillahirrahmanirrahim.
kita mengenal bahwa tahun Hijriah itu tahun Hijriah itu artinya dari kata hijrah. Hijrah itu dengan ha gede ya. Hajara yuhajiru hujrah. Ulangi, hajara yuhajiru hujurah. Artinya apa? Hijrah itu merupakan sebuah proses untuk melangkah, memperbaiki diri, untuk menuju mengubah keadaan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang mau hijrah, hijrah itu merubah menuju keadaan yang lebih baik. Lebih baik apanya? Lebih baik dari sebelumnya. Artinya kalau kita hijrah tadinya berkelakuan buruk terus jadi baik. Tadinya kurang semangat menjadi lebih semangat. Tadinya malas ngaji kemudian jadi lebih rajin mengaji. Itu namanya hijrah. Dan itu mempunyai atau melalui proses perjalanan waktu. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Yang penting adalah ada proses untuk punya keinginan untuk berhijrah. Terus mengapa kita harus hijrah? Mengapa? Mengapa kita harus hijrah? Karena hijrah itu untuk menuntun diri kita dalam sebuah proses menjadi lebih baik. Jangan sampai diam saja. Jangan sampai stagnan. Diam aja, udah kayak gini ya kayak gini terus. Umpamanya nun sewu, kita posisi pendapatan harian 50.000 baik. Jangan seperti itu. Yang namanya hijrah itu mulai bukan hanya dalam bidang akhlak, tapi juga hijrah dalam bidang ekonomi. Bagaimana caranya? Tentu saja melalui upaya-upaya proses, dan itu harus dengan penuh kesabaran. Hijrah umpamanya sekarang jadi pedagang cilok nun sewu. Nun sewu ini contoh. Jadi sekarang pedagang cilok, pendapatan sehari 50. Apa kita akan terus saja per hari itu 50.000? Kalau bisa naik, hari ini 50, besok 60, besok lagi 70, besok lagi 80, besok lagi 100. Terus maju. Itu namanya perubahan. Proses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun caranya, dengan cara yang benar dan halal. Bisa jadi tempatnya pindah. Oh, di sini cuman laku 50.000 sampai sini. Ganti tempatnya, hijrah tempatnya. Kalau perlu jangan dagang di Majenang, bisa di Banjar, bisa Purwokerto, bisa di Cilacap. Itu hijrah. Berat memang berat. Jauh. Karena di suatu tempat yang kita tempati bisa jadi itu bukan tempat usaha kita yang sempurna. Itu contoh. Anak-anak juga iya. Ada yang dari Sumatera hijrah, sekolahnya di Darul Ulum. Ada yang dari Purwokerto hijrah, sekolahnya di Darul Ulum. Ada yang dari Cilacap, sekolahnya di Darul Ulum. Banyak tempat yang mereka datangi, tapi datangnya ke Darul Ulum. Hijrah. Dengan tujuan apa? Untuk memperbaiki diri kita,
untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bapaknya sengaja menyekolahkan jauh. Anaknya pacar Hali, sekolahnya nggak ada yang di sini. Yang satu di Jogja, yang satu di Kebarongan, yang satu di Ciamis. Jadi sekolah anak-anak saya itu nggak ada yang di sini, kecuali SD saja. TK, SD di sini, di Majenang. Begitu masuk SMP atau MTS, MA, perguruan tinggi, nggak ada yang di sini. Di mana? Di luar kota. Hijrah, jangan sampai kita berada di tempat yang sama saja. Tetapi hijrah berarti jangan sampai belajar anak kita itu hanya di rumah. Tapi pindahkan dari rumah kita ke pondok pesantren. Yang sekolahnya di rumah saja, pindahkan, mutasikan di pondok pesantren. Untuk apa tujuan utamanya? Agar mereka lebih dewasa, lebih berkualitas, lebih belajar bersama. Kenapa? Karena dengan lingkungan yang baik akan menghasilkan pula karakteristik yang baik. Di pondok pesantren anak-anak kita diajari sholat, siapa yang ngajari? Bapaknya bukan, ibunya bukan, kakaknya bukan. Yang ngajari mereka anak-anak kita adalah guru-guru yang disiplin, guru-guru yang taat beribadah. Karena gurunya mengajarkan, yuk kita jamaah, azan masuk jamaah dan sholat berjamaah. Dididik dalam lingkungan. Temannya juga sama. Coba kalau di rumah kitanya tidak sholat, anaknya ikut. Ibunya nggak sholat, anaknya ikut. Ibunya keluyuran, bapaknya juga keluyuran, anaknya juga ikut. Lah itu mulai kita berhijrah. Hijrahkan anak kita dari rumah. Untuk apa? Untuk menuju kedewasaan, untuk menuju kemampuan. Tuh, ya. Tadi coba anaknya tetangga saya Nafilah, kalau di rumah saja belum tentu hafal surat An-Naba. Insya Allah kalau di rumah saja sama ibunya ya nggak ada yang ngajarin hafal Quran. Ya. Kemudian, lantas sejak kapan hijrah itu dimulai? Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya itu dilakukan pada tahun 611 Masehi. Dan hijrah yang dilakukan pada tahun 611 Masehi itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian sahabatnya. Dari mana? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah itu kenapa harus hijrah? Karena di Makkah banyak umat Islam atau penganut agama Islam, para sahabat yang muslim diintimidasi, ada yang disiksa, bahkan bahkan diboikot. Umat Islam pada saat itu diboikot. Berapa tahun umat Islam itu diboikot oleh orang-orang kafir? Ada yang bisa jawab berapa tahun umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Makkah? 3 tahun. Diboikot 3 tahun. Tidak boleh ada yang berjualan dengan orang Islam. Tidak boleh ada yang bergaul dengan orang Islam. Tidak boleh ada yang memberi makan orang Islam. Tidak boleh ada yang mendekati umat Islam pada saat itu. Kalau ada, awas,
peringatan utama akan mengalami siksaan yang berat. Sampai umat Islam barat saat itu mereka makan daun-daunan yang ada untuk mempertahankan hidup. Sengsara tidak? Sengsara. Ingin masuk Islam waktu itu sengsara tidak? Pahit tidak? Perih tidak? Kira-kira kalau ibu pada saat itu sabar apa boten? Kira-kira sabar apa boten? Mengalami hal yang semacam itu terjadi. Di zaman sekarang ada namanya negara Turki. Negara Turki diboikot oleh Amerika Serikat. Tidak boleh ada hubungan dagang dengan Turki. Orang Turki hidup dengan apa adanya. Bisa jadi kalau kita juga salah memilih pemimpin negara ini juga bisa jadi terkena boikot. Kalau kita salah. Oleh karena itu, maka umat Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat Nabi pada saat itu mereka diperintahkan oleh Allah supaya hijrah. Hijrah pada saat itu kemana? Ke negeri yang aman, tapi negeri yang tidak dihuni oleh orang-orang kafir. Negeri yang dituju adalah negeri Yasrib atau kota Yasrib. Bapak Ibu yang saya hormati, berapa kilo dari Mekah ke Yasrib? Kalau sekarang itu Madinah. Dari Mekah ke Madinah apa ada yang tahu? Berapa kilometer kira-kira? Yang sudah haji? Pak Haji Sentot, Pak, berapa kilo dari Makkah ke Madinah? 450. 450 kira-kira ya? Ya, perjalanan 8 jam. Kira-kira. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, perjalanan jarak antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih antara Majenang Cilacap 4 kali. 4 kali Cilacap Majenang. Berapa kilo? 320 kilometer. Itu perjalanan yang ditempuh oleh Nabi beserta para sahabatnya untuk mencapai kota Yasrib atau kota Madinah. Kira-kira naik mobil sekarang dari sini ke Cilacap yang kecepatannya hampir 70 km sampai 60 km per jam, itu 2 jam perjalanan. Itu mobil. Dulu jalan kaki, naik onta. Perjuangan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebesaran Islam itu begitu pahit, begitu mengerikan. Kalau dari sini mau ke Cilacap, Bapak Ibu, jalannya tenang, tidak panas, bisa ngiup di bawah pohon rindang. Mau ke Cilacap lewat jalannya sudah jelas. Tapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai Yasrib harus menggunakan petunjuk jalan, harus menggunakan onta, harus menggunakan jalan yang tidak biasa ditempuh oleh manusia pada umumnya. Tahu Mekah Madinah banyak pohonnya enggak, Bu? Enggak ada pohon-pohon kayak gini itu di sepanjang Mekah Madinah. Yang ada adalah gunung bebatuan yang tandus. Panasnya terik matahari tidak jauh antara 30 sampai 40 derajat. Betapa besar, betapa begitu besar perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam. Jarak kira-kira berapa hari ya? 320 km kalau ditempuh dengan jalan kaki. Kemarin Pak Tato dibantu dengan para sahabat temannya berjalan kaki dari Cilacap ke Majenang, itu ditempuh dalam waktu 3 hari. 3 hari kali 4 berapa? 12 hari. Kurang lebih 12 sampai 10 hari. Itu ditandus, padang tandus. Nah, maka begitulah perjalanan hijrah Rasulullah SAW untuk menegakkan Islam, berjihad fisabilillah. Pada 17 tahun berikutnya setelah hijrah, barulah Abu Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu baru menerapkan apa yang disebut dengan tahun Hijriah. Itu berapa tahun? 17 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, baru adanya penanggalan Hijriah. Dan saat itu sudah ada tahun Masehi. Tapi agar umat Islam punya tanggalan dan kalender, maka Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang cerdas ini, memulai perhitungan tanggal tahun Hijriah pada saat itu. Hadirin jamaah Ahad pagi yang saya hormati. Apa tujuan hijrah itu? Sebetulnya ya, tujuan hijrah itu adalah untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala yang berupa akidah dan syariah. Kalau kita hijrah dari arah keburukan menjadi ke arah kebaikan, dari arah kekurangan menjadi arah kecukupan, itu namanya hijrah. Bagaimana tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, berjihad, berhijrah fisabilillah, di jalan Allah. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ada lantasnya nih. Bagaimana kita berhijrah, bagaimana kita berjihad fisabilillah. Kira-kira banyak orang ada yang jihad fisabilillah dengan bom bunuh diri, jihad fisabilillah dengan melawan pemerintah, jihad fisabilillah dengan maju ke medan perang sendirian, bunuh diri. Nauzubillah. Ada pemahaman yang harus kita lakukan di era modernisasi sekarang ini. Dan ini adalah yang harus kita pahami, bahwa jihad fisabilillah itu bisa, ini adik-adik sekalian, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.
Kemudian di dalamnya apa? Menuntut ilmu itu apa? Berzikir, beribadah. Bapak-bapak, berzikir, beribadah, membaca Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, kemudian berdagang, kemudian apa lagi? Berusaha, kemudian apa lagi? Bekerja. Itu termasuk fisabilillah? Iya, selama dalam bentuk menunaikan jihad fisabilillah. Artinya apa? Menjadikan segala aktivitas dan kegiatan hidup kita, baik hidup maupun harta, untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah. Harta kita diperuntukkan untuk tegaknya agama Allah. Hidup kita diperjuangkan untuk tegaknya agama Allah. Zikir kita, ibadah kita ditujukan untuk tegaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tegaknya agama Allah. Itu namanya jihad fisabilillah di era modernisasi sekarang ini. Jadi jangan, bagaimana kalau kita itu cari duit hanya untuk duit? Ya namanya kalau cari duit hanya untuk kesenangan pribadi, ya belum disebut fisabilillah. Coba, yang mana yang sabilillah? Ibu bapak dagang, duitnya buat bakal ibadah, duitnya kalau dapat banyak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Itu namanya hidup kita, harta kita untuk sabilillah. Tapi kita cari duit dari mulai jam 3 pagi sampai jam 7 malam, hanya mengumpulkan duit. Buat apa duitnya? Buat jajan, tok. Buat apa? Poya-poya, tok. Buat jalan-jalan, tok. Buat beli kemewahan, tok. Harinya, tok. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Apa itu sabilillah? Bukan. Ada orang yang kayak gitu. Ada, banyak. Ya, cari duit hanya untuk kemewahan pribadi. Siapa mereka? Mereka yang bukan Islam, kerjaannya begitu. Jadi untuk kemewahan. Nih mobil saya bagus, nih sepatu saya oke, nih tas sangkingan saya oke. Tasnya branded, sepatunya branded, jasnya branded, kepalanya branded. Ya. Sampai kepalanya juga, mukanya dirubah jadi branded. Contohnya siapa? Zaman dulu ada yang namanya Michael sama Michael Jackson. Tahu Michael Jackson, Bu? Tahu. Yang nyanyi apa lagunya? Black or White. Michael Jackson itu begitu. Lihat mereka yang cari duit untuk kemewahan toh. Boro-boro zakat, boro-boro aweh, boro-boro bersedekah, naudzubillah. Mereka bukan fisabilillah. Yang kalau caranya seperti itu. Maka orang yang berjuang fisabilillah, hidupnya biasa tapi dia berada pada posisi sabilillah adalah bekerja. Dalam dia bekerja selalu ingat Tuhan. Pagi dia bekerja dengan niat karena untuk mencari ridho Allah. Ketika mau berangkat cari duit sama istrinya, mungkin pamit, Bu, atau mungkin kalau biasa ngomong sayang yang
Yang Yayang mau berangkat nih, doakan ya biar dapat rezeki yang halal, yang baik, yang banyak. Begitu. Pak, suka begitu nggak? Iya begitu. Si Pak Bambang juga begitu. Yayang doakan. Iya, doakan Mamas mau cari duit. Mudah-mudahan bermanfaat. Didoakan. Doa penting istrinya itu adalah bagian jihad fisabilillah. Nah, begitu dapat duit jangan lupa waktunya sholat, ya sholat. Waktunya sedekah, sedekah. Waktunya ngasih waktunya ngasih nafkah kepada istri, kasih nafkahnya. Karena memberikan nafkah kepada istri termasuk jihad fisabilillah. Sedekah wajib hukumnya. Ya Pak, ya. Jadi jangan sampai dianggap ngasih rezeki, ngasih nafkah kepada istri itu hukumnya sunnah, hak. Itu wajib. Hukumnya wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan sedekah terbaik dari seorang ayah kepada anaknya yaitu adalah memberi nafkah istri dan anaknya terlebih dahulu. Jangan sampai anaknya, tapi ada tapinya nih. Jangan musrif, jangan berlebihan, secukupnya saja. Anak kita di pondok Darul Ulum butuh buat bayar makannya. Masa bak makannya bon, ya orang nggak pantas ya. Ini bon dulu Pak Guru, nanti bayarnya bulan depan ya. Padahal duitnya banyak. Ya, kalau nggak punya duit, bon dulu nggak apa-apa ya. Itu salah satunya. Jadi sekali lagi, berzikir, beribadah dalam bentuk menunaikan jihad fisabilillah. Dengan catatan kita menjadikan semua aktivitas baik hidup maupun harta untuk memperjuangkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa esensinya? Apa esensi yang kita harapkan dari hijrah ini? Yang pertama adalah hijratun nafsi. Bahwa dengan hijrah ini kita memperbaiki diri kita diperbaiki. Yang tadinya pelit, hijrah jadi orang dermawan. Al-bakhil, jadi kalau sudah tadinya bahil jangan diteruskan kebahilannya ibu-ibu. Ya. Pak, yang tadinya bahil dirubah jadi dermawan. Itu namanya hijrah. Hijrah untuk kebaikan. Itu namanya hijratun nafsi. Kemudian yang esensi kedua, bahwa yang kedua adalah hijratul fikri. Artinya apa? Kita berhijrah dengan tujuan untuk memperbaiki cara pola pikir kita. Mindset kita itu harus berubah. Mindset kita itu harus berganti ke arah yang lebih baik. Tadi saya contohkan, kalau bisa jangan jadi tukang cilok keliling terus. Kalau bisa coba berubah jadi bos cilok. Kalau di situ nggak laku, coba pindah di tempat yang lain. Bisa jadi bok cocok, jangan jadi tukang cilok aja. Jual sate barangkali. Sate ayam. Kalau sate ayam banyak, ganti coba sate kambing yang tidak banyak. Pak, saya nggak punya ilmunya. Cari ilmunya. Itu namanya mengganti, mencari ilmu, mengganti usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik. Terus tidak berhasil, ganti lagi. Tidak berhasil lagi, ganti lagi. Yang namanya hijrah terus
proses berkesinambungan sampai kita menemukan yang paling tepat, paling cocok dengan karakteristik diri kita. Iya, begitu barangkali, semoga bermanfaat. Yang ketiga, bukan hanya pola pikir atau mindset pikir kita. Bagaimana menerapkan mindset pikir kita itu? Jangan lupa bahwa pola pikir kita itu menunjukkan siapa diri kita. Dan yang ketiga adalah hijratul qulub, yaitu berpindah atau memperbaiki akhlak kita, mulai dari ucapan. Bukan karena jadi calon DPR kalau ngomong enak awalnya, aku berjanji, belakangnya tidak ditepati. Mulai dari ucapan dulu. Sopan santun itu dari ucapan. Karena apa? Kalau yang namanya dalam haji, kebaikan haji itu apa? Kebaikan haji itu salah satunya adalah ucapan yang baik, tibil kalam, ucapan yang lembut, bahasa yang sopan santun, bahasa yang lemah lembut yang disampaikan kepada orang lain dalam ucapan pergaulan. Jangan sampai kita ketemu orang, ya, bibirnya seperti mangkok tengkurap. Tahu nggak dek, mangkok tengkurap? Ya, tengkurap mangkoknya. Kalau digambar lengkung ke bawah. Tapi kalau senyum balik, mangkoknya nangkara. Kalau mangkoknya nangkara itu artinya siap diberi, dan Allah akan memberikan rezeki kalau mangkoknya terbuka. Tapi kalau mangkoknya tengkurap, panjenengan di sini siapkan mangkok. Nah, terus tengkurapkan mangkoknya, diisi nggak? Nggak bakal diisi. Tapi kalau dinangkarak begitu, airnya gelas tengkurapkan, silahkan. Ada yang mau ngisi? Enggak. Tapi kalau sudah ditangkarakan, sudah menghadap ke atas, akan ada yang ngisi airnya. Begitulah hidup kita. Senyum, maka dengan senyum akan mendapatkan tanggapan dari orang lain. Oh, orang itu ramah. Oh, orang itu ucapannya baik. Oh, orang itu manis sekali. Oh, orang itu cantik sekali. Berangkat dari mana? Dari senyum. Jangan lupa ya, bahwa senyum itu sedekah. Ya, siapa? Nur Aini, ada Nur Aini sini? Ada. Senyum, ya. Dengan senyum itu manis, dengan senyum itu sedekah, dengan senyum itu akan ada respon. Kata-kata kan ditanya, tadinya kalau senyum tanya, mau kemana mbak? Begitu ya, begitu. Mau ke pasar mas. Umpamanya ada jawaban seperti itu. Ya, iya baik. Ini waktunya udah habis ya. Udah habis. Jam 7.32. Tapi saya akan sampaikan terakhir bahwa bagaimana cara hijrah yang baik. Ini 5 menit lagi saya akan berhenti insya Allah. Yang pertama, untuk caranya hijrah yang baik itu, pertama, luruskan niat. Tidak selurus jalan tol, luruskan niat. Kemudian yang kedua, jangan lupa awali dengan luruskan niat. Berikutnya jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu adalah patokan penegakan agama. Yang ketiga, jangan lupa bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat sunatnya dilaksanakan sebisa mungkin, sekuat mungkin, semampu mungkin. Kemudian
Yang berikutnya adalah jangan lupa kita selalu bergaul dengan Al-Quran. Bergaul itu ya, Al-Qurannya jangan lupa dipegang, dilus-elus, dibaca, dipandang dengan penuh senyum ya. Selama ini Al-Quran kita ini kan ada nongkrong di atas lemari, disenyumi tidak, dipegang tidak, suwe-suwe Al-Qurannya ngebul. Coba kalau tiap pagi Al-Quran itu setelah subuh dipegang, soek nebot nopo-nopo Al-Qurannya soek. Itu tandanya soek itu karena dia sering dipegang-pegang. Lusuh, buat nopo-nopo Al-Quran lusuh. Kenapa? Itu tandanya bahwa Al-Quran itu disayang-sayang. Kemudian Al-Quran itu kok jilidnya kok lepas, buat nopo-nopo. Itu tandanya Al-Quran itu sering jatuh. Dan jatuh bukan karena kesenggol, tapi jatuh ketika ngaji ngantuk. Iya, ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Didengarkan kok enggak ada lanjutannya, tiba-tiba tepluk. Al-Qur'annya tiba, mau dicekeli, jatuh. Begitu jatuh, 2 kali tiba, 1 jatuh ke meja, tiba lagi Bapak, akhirnya apa? Jilidnya jatuh, lepas. Buat nopo-nopo jilidnya lepas, sing penting Al-Quran sering diemek-emek. Ya, sering dibaca-baca, sering diulang-ulang. Saya masih ingat dulu Pak, dulu saya itu paling hafal surat Yasin. Kalau malam Jumat selalu baca surat Yasin. Nah, ketika saya umur 10 tahun, itu surat Yasin, halaman surat Yasin itu soek. Jadi Al-Quran itu sudah nggak ada surat Yasinnya. Kenapa? Karena sobek hilang. Tapi surat Yasinnya sudah ada di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sudah ada di sini Yasinnya. Al-Qur'annya soek lembarannya. Terus karena apa? Karena sering di emek, sering dipegang, sering sampai soek. Berikutnya, cara hijrah yang baik itu adalah perbanyak zikir, perbanyak puasa sunnah, dan ikut ngaji, ikut komunitas pengajian Ahad pagi. Itu ada kakak ipar saya, itu ada Ibu Muhibah. Insya Allah kedepannya tiap Ahad pagi meru ngaji. Mudah-mudahan. Ini termasuk ikut komunitas pengajian itu penting untuk meningkatkan hijratu minal fasid ilal khair, dari keburukan menjadi kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan buat hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi pertanyaan buat santri